terbuka. Melihat darah segar yang terus mengalir dari kakinya, hatinya sangat gelisah. Tiba-tiba terlintas ide bagus di kepalanya. Cepat mencari seorang prajurit medis dari dalam kotak mainan. Tanpa ragu, memasukkannya ke dalam kotak pemulihan. Ketika pintu kayu terbuka lagi, prajurit medis mainan tiba-tiba hidup kembali. Tanpa menunggu reaksi dari lawan, anak laki-laki membawanya ke samping boneka kecil, berharap dia memberikan perawatan. Sementara itu, dia mengambil teropong dan mengamati dengan teliti. Untungnya, prajurit medis tidak mengecewakan. Hanya 2,5 menit berlalu, luka lawan segera ditangani dengan baik. Melihat boneka keras Anan tidak ada masalah besar, barulah anak laki-laki itu merasa lega. Setelah selesai, dia mengembalikan prajurit medis ke dalam kotak. Setelah saling berpamitan, ketika pintu kotak terbuka dan tertutup, prajurit medis kembali menjadi mainan. Untuk memberikan tempat tidur bagi boneka kecil, dia mengambil sebuah tenda dan memberikannya kepada lawan. Namun boneka kecil itu meraba-raba, merasakan sesuatu yang tidak beres dengan rasanya. Kemudian menendangnya dan menemukan bekas cetakan. Dia segera menjelaskan bahwa itu adalah bahan pemulihan polimer tinggi. Namun lawan tampaknya agak tidak puas. Maka tanpa ragu, anak laki-laki itu memasukkan tenda ke dalam kotak. Ketika kunci diputar kembali, tenda seketika berubah menjadi kulit asli. Adegan ajaib membuat orang kecil terkejut. Kami pikir anak laki-laki itu adalah dewa yang turun ke dunia. Keesokan harinya, orang kecil mengatakan tenda terlalu kecil, ingin membuat pondok besar sendiri. Anak laki-laki segera membantu membangun tempatnya. Dia juga memberikan banyak ranting dan kertas. Kemudian dia mencari tali dan batang besi dari gudang. Setelah semuanya siap, orang kecil mengatakan masih kurang satu alat yang pas. Anak laki-laki tiba-tiba mendapat ide. Dia meletakkan seorang prajurit berbaju besi ke dalam peti kebangkitan. Prajurit berbaju besi baru saja hidup kembali. Kapak di tangannya langsung dirampas. Prajurit yang kehilangan nilai kembali menjadi mainan. Orang kecil sangat senang mendapatkan alat baru. Segera mulai membangun pondok besar. Kurang dari 2,5 hari, kerangka pondok sudah selesai dibangun. Tetapi orang kecil mengatakan dia membutuhkan busur dan panah untuk berburu di hutan. Jadi anak laki-laki membuat seperti yang diminta. Dia mengambil busur dan panah dari seorang pribumi lagi. Orang itu belum pernah melihat raksasa sebelumnya. Dia terkejut sampai jantungnya berdebar. Dia menarik 2 kali dan mendapatkan kotak makan siang. Anak laki-laki tidak menyangka bahwa dia menyebabkan kematian orang lain. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Jadi, dengan alasan membantu ayah membeli alat, dia pergi untuk bersantai. Dan orang kecil juga memanfaatkan kesempatan ini. Mayat manusia hutan dikemas dengan hati-hati. Namun ketika anak laki-laki itu kembali, dia baru menyadari. Rumah kecil yang dibangun oleh orang kecil tiba-tiba terbongkar. Kakak dan kakak perempuan sangat terkejut dengan karya seni mini ini. Namun yang paling dia khawatirkan adalah orang kecil terlihat. Untungnya, orang kecil itu dengan cerdik bersembunyi. Anak laki-laki itu menceritakan rahasia lemari kecil kepada sahabat terbaiknya. Setelah mendengarnya, temannya sangat senang. Maka dia meletakkan mainan koboi kesukaannya di dalamnya. Ketika dia membuka pintu lemari lagi, seorang koboi menunggang kuda naga putih meluncur keluar, dan mengamuk dengan liar di atas meja. Tapi tiba-tiba ada serangan mendadak. Koboi itu terjatuh dari meja dengan keras. Untungnya, anak laki-laki itu menangkapnya tepat waktu. Dia meletakkannya di atas selimut. Koboi yang tidak berterima kasih bahkan menembakkan pistol ke penyelamatnya. Sayangnya, cedera tidak parah tapi penghinaannya sangat kuat. Koboi merayap cepat di atas selimut. Tidak lama kemudian, dia menemukan orang kecil di lantai. Dia sedang bersiap-siap menembak. Namun dia diangkat oleh anak laki-laki, dan langsung dimasukkan ke dalam laci. Untuk menenangkan orang kecil yang ketakutan, anak laki-laki membawanya ke taman, dan melepaskan seekor rusa mini, agar dia merasakan sensasi berburu. Tapi ketika anak laki-laki melihat orang kecil berbicara pada rusa yang mati, saat dia berbicara sendiri dengan lirih, dia juga dengan rasa bersalah mengeluarkan mayat manusia liar yang sudah dibungkus, dan menguburnya di tempat itu. Malam itu, dia melihat orang kecil sendirian. Anak laki-laki terjebak dalam pemikiran. Dia memutuskan untuk mencarikan pasangan untuknya. Saat fajar, anak laki-laki terbangun oleh suara tembakan. Dia menemukan koboi dan orang kecil sedang bertengkar. Untungnya, dia segera ikut campur untuk menengahi. Ini berhasil meredakan pertengkaran mereka. Mereka berjabat tangan dan berdamai. Saat anak laki-laki pulang sekolah, dia segera memberitahu orang kecil tentang berita baik. Dia menemukan seorang wanita kecil yang cantik di sekolah. Dia berencana membuatnya menjadi istri orang kecil tersebut. Tapi saat dia bersiap untuk menghidupkannya dengan lemari, tapi dia secara tidak sengaja menemukan bahwa lemari itu hilang. Ternyata itu adalah saudara perempuannya yang ingin membalas dendam padanya. Dia menyembunyikan lemari hidup di ruang penyimpanan. Meskipun lemari itu ditemukan. Untuk mengatasi kesepian mereka berdua, anak laki-laki membawa mereka berdua menonton televisi. Hasilnya, saat mereka menonton televisi, mereka melihat adegan koboi membantai koin. Koboi terlihat sangat bersemangat. Tapi orang kecil sangat kesal. Tidak disangka, koboi tidak sengaja menembakkan senjatanya, menyebabkan orang kecil secara tidak sengaja melepaskan anak panah dan melukainya. Melihat koboi tergeletak di genangan darah, anak laki-laki sangat khawatir.
Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dia lemas dan tertidur di lantai. Terbangun oleh suara tikus saat masih bingung. Menemukan kunci terjebak di celah lantai. Dia tidak bisa mengeluarkannya dengan cara apapun. Pada saat ini, orang kecil ingin memperbaiki kesalahannya. Meminta dengan sukarela untuk turun dan mengambil kembali kunci. Setelah berjuang sengit dengan tikus, akhirnya berhasil mengambil kembali kunci. Anak laki-laki segera membuka lemari, menyembuhkan prajurit medis, membiarkan dia merawat koboi. Akhirnya, dengan usaha keras, koboi yang hampir mati berhasil pulih. Kali ini, anak laki-laki akhirnya menyadari, orang kecil dan koboi sebenarnya tidak ada tempatnya di sini. Mereka seharusnya memiliki kehidupan mereka sendiri. Meskipun keduanya sangat enggan. Namun, anak laki-laki dengan tegas memasukkan mereka ke dalam lemari, membiarkan mereka kembali ke dunia mereka sendiri. Setelah menonton film ini, apa yang ingin kalian masukkan ke dalam lemari?